Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian cintai dan orang-orang yang kalian hormati. Harapan dan doa saya selalu semoga kita senantiasa diberikan usia yang panjang, amal perbuatan yang baik, rezeki yang luas, banyak dan penuh keberkahan. Kalaupun Allah memanggil, moga-moga Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri, kalian tentu tidak asing saya ada di mana. Sekarang saya tengah ada di depan rumah, yang rumah ini saya pakai untuk ruang kerja sekaligus juga tempat istirahat. Saya bisa mengontrol seluruh aktivitas pesantren, baik di Madrasah Aliyah atau di SMP bilingual terpadu atau di SD atau di pengasuhan putra atau putri dengan HT ini. Dan juga saya bisa mengontrol keadaan baik visual, keadaan di depan, keadaan di belakang, keadaan di tempat-tempat yang saya perlukan. Karena di pesantren kita ini sudah dipasang lebih dari 30 titik monitor untuk CCTV. Saya bisa mengontrolnya lewat tablet ini. Para santri, saya juga bisa membaca berbagai koran lebih cepat ketimbang koran biasa, karena saya berlangganan lewat online. Di atas jam 12 saya sudah bisa mengakses koran-koran yang saya perlukan, jam 12 malam maksudnya. Jadi lebih awal ketimbang koran-koran biasa, karena koran-koran biasa baru kita bisa baca setelah diantar sekitar jam 7 atau setengah 8. Kalau kita langganan online, ini kita bisa membaca setelah tengah malam. Jadi setelah kita sholat malam, kemudian tahajud, baca Quran, kita bisa membaca koran di malam hari itu. Kita juga bisa membaca buku, kecuali juga di dalam kita siapkan perpustakaan. Kita juga bisa membaca buku yang ada di tablet ini. Dunia memang sekarang sudah berubah, banyak hal yang bisa dilakukan dengan media sosial. Di tempat ini saya juga bisa menulis, membaca, dan juga membuat vlog seperti ini. Ya, doa dari para santri, wali santri, moga-moga kami semua, keluarga besar pesantren modern Al-Amanah, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa menunaikan tugas dengan baik, bisa menunaikan tugas dari hari ke hari terus semakin sempurna. Para santri, wali santri, yang pertama dalam vlog kali ini saya ingin ikut bela sungkawa kepada seluruh
keluarga korban musibah Sriwijaya Air. Moga-moga saudara kita yang terkena musibah diampuni segala dosanya dan diterima segala kebaikannya, dilipat-lipat gandakan amal baiknya, dan ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada keluarga korban, kalimat apapun yang saya buat tentu tidak bisa mewakili atau menghibur kesedihan para keluarga korban. Tapi percayalah bahwa Allah melihat itu, Allah punya rencana yang terbaik bagi keluarga korban dan bagi korban itu sendiri. Kesabaran, ridho dari korban dan keluarga korban akan membuat rencana Allah itu bisa sempurna. Para santri, wali santri dan para pemirsa, yang kedua, saya berbahagia karena setitik harapan mulai muncul dengan adanya vaksin. Yang kedua, dengan didistribusikannya vaksin ke seluruh penjuru Indonesia. Yang ketiga, konon kabarnya vaksin ini akan digratiskan. Yang keempat, sesuatu yang luar biasa karena Bapak Presiden berkenan untuk menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Karena harus diakui muncul keraguan-keraguan di tengah masyarakat apakah vaksin ini tidak membahayakan. Bahkan ada anggota dewan yang mestinya menghibur dan menciptakan suasana yang baik, malah beliau sendiri tidak mau divaksin karena ada rasa ketakutan. Apa yang dilakukan Bapak Presiden dan pemerintah ini adalah sebuah contoh yang baik yang bisa memberikan setitik harapan bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir, khususnya di Indonesia dan moga-moga di seluruh dunia. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, pesantren itu memang sebuah lembaga pendidikan sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Cuma pesantren itu proses pendidikannya 24 jam. Yang pertama, proses pendidikan di dalam kelas, ya, baik itu ikut dinas pendidikan atau departemen agama, kemudian ada madrasah diniyah. Selebihnya para santri banyak melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, dan juga belajar bagaimana hidup bersama dalam satu tempat dengan latar belakang keluarga, daerah, tradisi, kebiasaan yang sangat beragam. Pesantren bisa disebut miniatur Indonesia karena santri datang dari berbagai penjuru Indonesia ini, dari berbagai provinsi datang di sebuah pesantren, dan mereka berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Akhirnya terjadi persahabatan yang sangat kental. Setelah beberapa tahun di pesantren, menimba ilmu dalam pengajian yang diasuh oleh para kiai dan ustadz yang sama,
mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Tanpa disadari, para alumni pesantren yang di pesantren memang sudah diajarkan bagaimana cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana para santri itu membaca, mempelajari sejarah tentang santri di masa lampau, sehingga sampai hari ini santri tidak perlu diragukan tentang kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika mereka keluar dan kembali ke daerahnya masing-masing, tanpa disadari para santri ini menjadi perekat perbedaan itu. Nah, ini diantara peran pesantren yang sangat luar biasa, yang seharusnya pemerintah hadir di pesantren untuk memberikan support, untuk memberikan dukungan agar situasi ini terjaga dan bisa terus dikembangkan. Kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh ingkar bahwa selalu akan ada orang yang mencoba membongkar pondasi kehidupan bangsa ini, orang yang mencoba mempertanyakan, bahkan ingin mengganti dasar negara ini, akan selalu ada. Dan terakhir ini gaung kelompok semacam itu tampak mulai keras terdengar di telinga. Kalau ini dibiarkan, bukan mustahil negara kita yang susah dipayah kita bangun dan menjadi negara kesatuan akan terpecah. Kalau ini sudah terpecah, kita sudah tidak ada jalan kembali, maka hancurlah. Maka kehadiran pesantren dengan komitmen yang sangat kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu dipelihara dan dikembangkan, karena mereka ketika kembali ke daerahnya masing-masing akan menjadi tokoh-tokoh di masyarakatnya, yang gilirannya dari mereka akan bisa menebarkan bagaimana semangat kebangsaan, bagaimana sikap mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di pesantren yang yang paling sulit adalah, yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran bahwa arti penting seorang santri. Jadi santri itu sebenarnya adalah orang yang diharapkan bukan hanya oleh orang tuanya, tapi oleh masyarakat. Anak yang sama, usianya sama, yang satu tinggal di pesantren, yang satu di sekolah, yang tidak tinggal di pesantren. Ini harapan masyarakat berbeda. Bagi anak-anak yang tidak di pesantren, masyarakat tidak terlalu menuntut. Mereka bebas duduk di pinggir jalan, naik sepeda motor dengan suara keras, rambut yang panjang dicat warna-warni. Masyarakat maklum dan tidak peduli. Tapi ketika itu dilakukan oleh santri, maka masyarakat prihatin dan tidak berhenti-henti, heran. Kok bisa mereka tinggal di pesantren perilakunya seperti itu? Nah, ini memang rasanya tidak adil, tapi sebenarnya itulah harapan masyarakat terhadap para santri. Ketika kalian meniatkan diri untuk menjadi seorang santri, sebenarnya masyarakat menunggu kiprah kalian, partisipasi kalian, kehadiran kalian dalam ikhtiar masyarakat membangun desa. Oleh karena itu,
para santri harus bisa memanfaatkan waktu-waktunya yang sangat mulia untuk belajar dengan sangat sungguh-sungguh, melatih ibadah dengan sangat sungguh-sungguh, agar ketika kembali ke kampung masyarakatnya bisa memenuhi harapan masyarakat, memberikan dharma baktinya kepada masyarakat, memberikan kontribusi yang positif terhadap langkah-langkah masyarakat untuk mengembangkan desa. Apalagi sekarang desa mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah dalam bentuk dana pembangunan desa, dalam bentuk pemberian tenaga ahli, dalam bentuk memberikan pelatihan-pelatihan agar desa itu menjadi sentra-sentra ekonomi yang gilirannya masyarakat tidak perlu, anak-anak muda tidak perlu melakukan urbanisasi ke kota, karena di desa sudah ada aktivitas yang memenuhi beberapa hal yang mereka perlukan. Yang pertama, memenuhi keinginan untuk menegakkan eksistensi para pemuda. Yang kedua, memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga juga memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hiburan. Sekali lagi, besar harapan masyarakat terhadap para santri, tapi pesantren tetap kesulitan untuk menyadarkan itu. Seandainya santri di usia-usia 14 tahun, 13 tahun sudah memiliki kesadaran tentang arti mereka, kehadiran mereka nanti, Masya Allah, mereka akan bisa memanfaatkan setiap waktu dengan sebaik-baiknya, dan mereka kembali kepada masyarakat sebagai pionir, pelopor pembangunan yang bisa membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas pembangunan, menyongsong kemajuan desa di masa-masa yang akan datang. Itu vlog kita hari ini, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang, dan kalau ada kebaikannya bisa dilihat, didengar oleh lebih banyak orang. Tentu manfaatnya akan menjadi lebih besar. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog yang mampir di pintu KW kalian hari ini menjadi vlog yang menstimulasi, yang memotivasi kalian para santri untuk lebih semangat bekerja keras, untuk lebih mengetahui bahwa mereka sedang ditunggu peran sertanya dalam pembangunan masyarakat. Dan lebih penting lagi adalah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluknya yang namanya manusia dan kebetulan menjadi santri, menjadi makhluk yang bisa dibanggakan di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.